Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel saya. Udah seminggu nggak aktif nih. Banyak juga yang nanya ya, makasih loh. Saya tetap jawab ya, tapi sebagian kan. Semoga malam ini saya jawab semuanya. Jadi minggu lalu ini ada yang bertanya sama saya tentang kista gitu kan. Tapi saya cari-cari, saya nggak ketemu nih. Ada yang nimbrung akhirnya kan. Dok, bisa nggak kista itu dicegah begitu ya? Nah, lalu ada lagi pertanyaan yang teman-teman kita yang lain bilang, tahu dari mana kita ini punya nanti resiko tinggi untuk kista. Nah sekarang apakah kista itu bisa dicegah atau diobati ya? Banyak kan ini pertanyaan dari teman-teman yang, dok saya ditawari ini minum ini bisa nggak kistanya hilang atau ini mencegah. Nah sekarang di sini saya nanya ya, teman-teman jawab. Oke, yang pertama teman-teman, apakah teman-teman ataupun di keluarga ada yang mempunyai riwayat sakit payudara ya, ataupun sakit kista yang lain sebelumnya gitu kan? Itu ada nggak riwayat itu? Itu tentu kalau yang namanya riwayat biasanya sudah ya bawaan ya, bisa terjadi juga pada Anda gitu kan. Nah lalu yang kedua adalah, apakah teman-teman sekarang menikah? Sudah menikah atau belum? Nah lalu pertanyaan ketiga adalah, umur berapa teman-teman pertama kali haid? Ya, apakah 15, 12, 13, 14? Nah lalu yang keempat adalah, apakah teman-teman pernah hamil? Ya, punya hamil ataupun punya anak ya sama saja ya, pernah hamil itu. Nah lalu yang kelima adalah, apakah Anda menggunakan bedak? Ya, terutama bedak yang mengandung talkum. Itu apalagi kalau cewek-cewek gitu kan, yang biasa kalau habis dari WC atau gimana untuk keringinnya pakai bedak gitu, kadang-kadang suka dikasih bedak. Yang keenam, apakah teman-teman pernah menggunakan pil kontrasepsi ya? Pil kontrasepsi ada nggak yang pernah? Oke. Nah dari pertanyaan itu ya, ada beberapa itu ada berhubungan itu ya, hubungannya itu adalah dengan ovulasi ya. Jadi semakin meningkatnya, makin sering ovulasi ya, itu angka kejadiannya itu akan meningkat. Nah, maksudnya kejadian kista. Yang pertama itu jelas tentang genetik. Apakah Anda ada hubungannya dengan genetik? Kalau sudah itu tidak bisa diutak-atik, ya kan? Itu bisa muncul kapan saja. Nah, lalu yang kedua adalah tentang apakah Anda menikah, gitu kan? Jadi kalau menikah ini biasanya ada hubungannya dengan sudah punya anak, gitu. Nah, jadi dengan adanya kehamilan, ovari kita ini akan menjadi istirahat teman-teman, tidak ada ovulasi karena ini kehamilan selama 9 bulan misalnya, apalagi ditambah lagi menyusui bisa setahunan lebih istirahatnya ya kan. Jadi ini menurunkan angkanya kejadian kista, apalagi hamilnya 2 kali 3 kali gitu kan ya. Nah tentu ini resikonya lebih rendah, masuk akal ya, karena ini ada hubungannya dengan ovulasi. Jadi semakin sering istirahat angkanya semakin rendah. Begitu juga dengan haid. Kalau kita bilang menarki, yang awal itu haid umur 11 tahun ataupun dibandingkan dengan yang 16 tahun atau 15 tahun baru haid, itu lebih beresiko yang 11 ya. Apakah pasti? Tidak ya, ini hanya meningkatkan resiko ya. Tentu yang awal-awal ini sudah kerja ovarinya itu sudah duluan ya, sering ovulasi, tentu lebih sering kejadiannya juga kemungkinannya lebih tinggi. Mengenai penggunaan bedak, jadi bedak talkum ini dianggap sebagai karsinogen begitu. Nah lalu juga sekarang mengenai pil kontrasepsi ya. Pil kontrasepsi ini kan tujuannya untuk supaya nggak hamil ya kan. Nah salah satu cara kerjanya adalah menghambat ovulasi. Dengan terjadinya hambatan di ovulasi ini, itu mengurangi resiko terjadi kista. Jadi semakin lama Anda menggunakan pil kontrasepsi ini, ya kan ya, efek protektifnya itu semakin tinggi. Jadi memang ovulasi ini berhubungan dengan angka kejadian kista ya. Tetapi juga nggak bisa dibalik hanya ovulasi penyebab kista. Ya kalau misalnya hubungannya sudah genetik ya, sudah ada riwayat ibu Anda, nenek Anda, itu nggak bisa diutak-atik, sudah bawaan itu ya. Nah tetapi ovulasi inilah yang bisa dimodif ya, maksudnya masih bisa diakalin gitu kan, supaya tidak terjadi ovulasi, apalagi Anda menggunakan KB ya kan. Nah dari sini saya harapkan logikanya ini kita berjalan, apakah kista ini bisa dicegah? Jawabannya tidak ada ya. Untuk sampai saat ini belum ada obat-obat tertentu yang dari baik pun zat maupun makanan bisa mencegah kista itu. Nah sekarang pertanyaan teman kita yang selanjutnya ini lebih masuk akal, adalah bukan mencegah, dok bagaimana kita bisa tahu resikonya ataupun mengurangi faktor resiko-resiko ini gitu kan ya. Yang pertama, apabila teman-teman mau itu ya menikahlah, punya anak gitu ya, sekali 2 kali gitu, itu ovari akan istirahat ya. Kalau sudah
mempunyai hamil kedua atau tiga gitu, tentu istirahatnya makin lama. Setelah itu apabila tidak ingin punya anak, gunakanlah KB ya. Dari situ akan jauh mengurangi resiko-resiko untuk kemungkinan terjadinya kista ya. Masuk akal ya teman-teman ya. Inilah yang kita bisa modif. Ovulasi ini yang bisa kita atur teman-teman ya. Nah di sini yang beresiko adalah ya tentu Anda haidnya yang awal-awal. Yang kedua, Anda belum nikah. Sudah nikah pun Anda tidak punya anak ya kan, tidak pernah mengkonsumsi pil KB ataupun KB-KB yang lain misalkan gitu ya. Jadi obat yang pertama adalah apabila Anda jomblo, Anda harus ke Mak Comblang. Cari jodoh ya, nggak usah mikirin kista ya kalau lagi jomblo ya. Ini mikirinnya itu jodoh aja gitu ya. Kalau Anda, aduh dok saya belum itu ya, kamu kawin dulu lah. Jadi gimana teman-teman, semoga teman-teman jelas. Video kali ini saya singkat saja ya. Akhir kata, saya Dr. Effenes yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih.